Adik-adik, saat melakukan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas. Agar kalian dapat memahami pentingnya pesawat sederhana bagi kehidupan kita, mari kita pelajari pesawat sederhana. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pesawat sederhana, yaitu lebih tepatnya katrol dan roda berporos. Pernahkah kalian menimba air sumur langsung tanpa menggunakan katrol? Bandingkan, jika kita menimba air dengan menggunakan katrol, mana yang lebih ringan? Menggunakan katrol kan? Mengapa demikian? Mari kita pelajari. Apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Dengan menggunakan pesawat sederhana, kita bisa memberikan gaya yang kecil untuk mengangkat atau memindahkan benda-benda yang berat. Dan jenis-jenis pesawat sederhana itu ada apa aja sih? Jenis-jenis pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu ada katrol, ada roda berporos, ada bidang miring, dan ada pengungkit atau tuas. Katrol. Katrol adalah suatu alat sederhana yang digunakan untuk mengangkat beban dengan cara yang lebih mudah. Cara kerja katrol sama dengan prinsip tuas. Katrol dapat dikelompokkan ke dalam katrol tetap, katrol bebas, dan sistem katrol. Katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang letaknya tetap. Pada katrol tetap berlaku rumus tuas yaitu W dikali FB sama dengan F dikali FK. Karena lengan beban sama dengan lengan kuasa, maka gaya kuasa sama dengan beban yang diangkat. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut: F sama dengan W, di mana F merupakan gaya kuasa dengan satuan Newton dan W merupakan berat beban dengan satuan Newton. Keuntungan mekanik katrol tetap dirumuskan sebagai berikut. Keuntungan mekanik katrol sama dengan berat beban per gaya angkat, sama dengan lengan kuasa per lengan beban sama dengan 1, di mana Km merupakan keuntungan mekanik katrol, W sama dengan berat beban dalam satuan Newton, Fb sama dengan lengan beban satuannya meter, Fk lengan kuasa dengan satuan meter, dan F sama dengan gaya angkat dengan satuan Newton. Mari kita latihan soal. Untuk soal berikut merupakan Ilham mengangkat balok kayu yang besarnya 200 Newton setinggi 4 meter. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat balok kayu dan usaha yang dilakukan pada balok kayu dengan menggunakan katrol tetap? Jika diketahui W sama dengan 200 Newton dan S sama dengan H sama dengan 4 meter, jika ditanya F dan W, maka kita dapat menjawab. Dan di mana keuntungan mekanik katrol tetap adalah 1, maka rumusnya yaitu keuntungan mekanik sama dengan W per F. Di mana kita akan mencari nilai F, maka kita dapat rumus F sama dengan W per Km atau keuntungan mekanik. Maka W kita sudah ketahui yaitu 200 Newton. W per 1 sama dengan 200 Newton. Besar gaya untuk mengangkat balok kayu 200 Newton yaitu dengan menggunakan rumus W sama dengan F dikali S. Ini menggunakan rumus usaha, di mana F sama dengan 200 Newton dikali S itu tingginya atau perpindahannya yaitu 4 meter. Maka didapatkan hasil 800 Newton meter sama dengan 800 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan pada balok kayu adalah 800 Joule. Katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat dipindahkan tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Seperti pada katrol tetap, katrol bebas juga berlaku rumus sebagai berikut. W dikali Fb sama dengan F dikali Fk. Panjang lengan kuasa 2 kali panjang lengan beban, di mana Fk sama dengan 2 Fb atau Fk per Fb sama dengan 2. Keuntungan mekanik katrol bergerak secara matematis dirumuskan sebagai berikut.
keuntungan mekanik sama dengan FK per FB, di mana sama dengan FK per FB sama dengan 2. Jadi, FK sama dengan 1/2 FB. Mari kita latihan soal. Dengan soal, seorang anak mengangkat batu bata dengan menggunakan katrol bebas. Jika gaya yang digunakan sebesar 125 Newton, berapa berat beban yang dapat diangkat? Jika diketahui F sama dengan 125 Newton, dan keuntungan mekanik katrol bebas adalah 2. Yang ditanya adalah berat bebannya berapa? Maka kita dapat menjawab dengan rumus keuntungan mekanik, yaitu Km sama dengan Fk per Fb sama dengan W per F, di mana W sama dengan keuntungan mekanik dikali F. Maka kita dapat jumlahkan Km sama dengan 2 dikali 125 Newton, dengan hasilnya 250 Newton. Jadi, beban yang dapat diangkat anak tersebut sebesar 250 Newton. Sistem katrol. Sistem katrol terdiri dari beberapa katrol tetap dan katrol bebas. Seperti pada gambar di bawah ini, dengan sistem katrol, kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut dapat semakin diperkecil. Jika gaya gesek katrol diabaikan, untuk sistem katrol berlaku persamaan sebagai berikut. W sama dengan 2 dikali F dikali N. Keuntungan mekanik dari sistem katrol adalah beban per kuasa, atau sama dengan W per F sama dengan 2N. Jadi, keuntungan mekanik sistem katrol bergantung pada banyaknya katrol yang ada. Mari kita latihan soal. Dengan soal, sebuah takal atau sistem katrol digunakan untuk mengangkat batu sebesar 600 Newton. Jika takal itu tersusun dari 4 katrol, berapakah keuntungan mekanik takal dan gaya tarik yang digunakan untuk mengangkat batu? Jika diketahui W sama dengan 600 Newton dan N sama dengan 4, yang ditanya adalah Km dan F. Maka kita dapat menggunakan rumus Km sama dengan W per F, di mana F sama dengan W per Km. Sama dengan 600 Newton per 4, maka dihasilkan 150 Newton. Jadi, gaya yang digunakan untuk mengangkat batu tersebut sebesar 150 Newton. Roda berporos. Roda berporos dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Rumus roda berporos. Kecepatan keluaran sama dengan kecepatan masuk dikali gigi masukan per gigi keluaran, atau kecepatan masuk ditambah kecepatan keluar dikali jumlah gigi pada roda pertama per jumlah gigi pada roda kedua, di mana keuntungan mekanik roda gigi atau gear adalah perbandingan roda keluar dengan roda masuk, di mana keuntungan mekaniknya adalah R per R kecil atau jari-jari gear kecil, sama dengan G2 per G1. Mari kita latihan soal. Dengan soal, roda bergigi 18 buah menggerakkan roda lain yang jumlah giginya 54 buah. Jika kecepatan rotasinya 6 putaran per sekon, berapakah kecepatan rotasi roda gigi yang kedua? Berapakah keuntungan mekaniknya? Jika diketahui, G1 sama dengan 18, G2 sama dengan 54, dan omega 1 sama dengan 6 putaran per sekon. Jika ditanya omega 2 sama dengan, dan keuntungan mekaniknya adalah, maka kita dapat menjawabnya dengan omega 2 sama dengan 6 putaran per sekon dikali 18 per 54 sama dengan 2 putaran per sekon. Dan dapat kita jawab juga dengan keuntungan mekaniknya, yaitu Km sama dengan G2 per G1 sama dengan 54 per 18 sama dengan 3. Jadi, kecepatan putaran roda yang kedua adalah 2 putaran per sekon, dan keuntungan mekanik roda bergigi tersebut adalah 3. Nah, itu tadi pembelajaran katrol dan roda berporos. Apa kalian sudah paham? Lebih banyak latihan dan membaca buku lagi ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan materi bidang miring dan pengungkit atau tuas. Sampai bertemu di video berikutnya. Selamat belajar.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.